Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Naila dengan NIM 22020560111. Baik, di sini saya akan membahas tentang hak. Hak adalah klaim atau tuntutan dan suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Dengan perlindungan hukum tersebut, maka subjek hak dapat menuntut haknya terhadap setiap gangguan pihak lain, termasuk negara. Hak untuk memiliki tanah atau dalam bahasa UPA disebut hak atas tanah, pada hakikatnya adalah mengandung kekuasaan dan kewajiban bagi si pemegang secara bersamaan dibebani oleh kewajiban. Tanah adalah permukaan bumi atau biasa yang disebut the surface of earth, terdapat pada pasal 4 ayat 1 UPA. Jadi hak atas tanah atau hak adalah hak atas permukaan bumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang permohonan hak pengelolaan tanah. Mengenai hak pengelolaan sendiri tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria atau UPA. Perolehan hak pengelolaan melalui permohonan pemberian hak atas tanah negara dilakukan apabila sebelum calon pemegang hak pengelolaan tidak mempunyai hak penguasaan atas tanah negara seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Agraria Nomor 1 Tahun 1966. Sedangkan calon pemegang hak pengelolaan tersebut berkeinginan memperoleh hak pengelolaan. Tanah yang dimohonkan oleh calon pemegang hak pengelolaan adalah tanah yang berasal dari tanah milik negara. Artinya, tanah yang dimohonkan tersebut tidak ada sesuatu hak atas tanah di atasnya. Jika terhadap tanah yang diinginkan tersebut masih memiliki hak atas tanah yang diinginkan, maka hak atas tanah tersebut dilepaskan atau diserahkan oleh pemiliknya atau pemegang hak pengelolaan. Adapun tahapan permohonan hak pengelolaan tanah yaitu yang pertama, pemohon hak pengelolaan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Yang kedua, setelah diteliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik dari pemohon, selanjutnya disampaikan kepada Kepala Badan Pertanahan Provinsi. Setelah syarat sudah terpenuhi, permohonan hak pengelolaan tersebut disampaikan lagi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Setelah dipertimbangkan dengan memperhatikan pendapat Kepala Kantor Badan Pertanahan Provinsi, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan keputusan pemberian atau penolakan hak disertai dengan alasan penolakannya. Setelah adanya keputusan, pemohon berkewajiban mendaftarkan keputusan tersebut kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten atau Kota setelah melalui biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Tujuan pendaftaran tersebut yaitu agar diterbitkannya sertifikat hak pengelolaan sebagai tanda bukti hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Hak pengelolaan terjadi sejak didaftarkannya surat keputusan pemberian hak tersebut oleh pemohon kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten atau Kota yang bersangkutan, dengan tujuan agar pemegang hak pengelolaan dapat dengan mudah membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya mendapat jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Sertifikat hak pengelolaan diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah. Esensi hak pengelolaan tanah adalah surat tanda bukti hak yang berisi salinan buku tanah yang memuat data fisik dan data yuridis serta data surat ukur yang memuat data fisik. Selanjutnya kita akan membahas tata cara permohonan hak atas tanah. Mengenai tata cara permohonan hak atas tanah, Hukum Tanah Nasional menyediakan berbagai cara untuk memperoleh tanah yang diperlukan baik untuk keperluan pribadi maupun untuk keperluan kegiatan usaha atau bisnis dan pembangunan. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk menentukan cara memperoleh hak atas tanah antara lain ada 4, yaitu yang pertama status tanah yang tersedia, yang kedua status subjek atau pihak yang membutuhkan tanah, yang ketiga proyeknya, yang keempat rencana tata guna tanahnya.
Selanjutnya, tata cara permohonan hak. Tata cara permohonan hak itu ada 5. Yang pertama, pemohon hak. Yang kedua, kegiatan kantor pertanahan. Yang ketiga, penerima hak. Yang keempat, proses pendaftaran hak. Yang kelima, permasalahan hukum. Apa itu HGB? HGB atau hak guna bangunan merupakan suatu hal yang didapatkan untuk menggunakan bangunan di atas sebuah lahan yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu. Lalu, siapa saja yang dapat memperoleh sertifikat HGB? Yang dapat memperoleh sertifikat HGB itu merupakan warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia yang berkedudukan di Indonesia. Untuk memperoleh sertifikat HGB harus melalui tahapan, yaitu yang pertama, siapkan dokumen yang diperlukan. Bisa merupakan identitas diri seperti KTP, akta, dan sertifikat atau surat kafling, surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah, dan sebagainya. Kemudian syarat yang kedua ada buat permohonan ke BPN. Kita bisa mengajukan surat permohonan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dan yang ketiga, pemeriksaan kelengkapan. Setelah BPN menerima surat permohonan dari kita, BPN akan memeriksa surat kelengkapan apakah surat-surat itu sudah lengkap atau belum. Kemudian yang keempat ada pembuatan risalah pemeriksaan tanah. Yang kelima ada penerbitan surat keputusan. Ketika BPN sudah meneliti, memeriksa, dan mengeluarkan risalah pemeriksaan tanah, maka akan menerbitkan surat keputusan. Dan yang selanjutnya ada membayar uang pemasukan. Nah, jumlah dan cara pembayaran itu ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya. Lalu langkah selanjutnya ada pembukuan HGB. Kemudian selanjutnya ada penerbitan sertifikat, dan selanjutnya ada penandatanganan sertifikat. Kemudian yang terakhir ada penyerahan sertifikat. Ketika sertifikat HGB sudah mencapai waktunya, maka harus dilakukan perpanjangan. Biaya perpanjangan HGB itu menurut PP nomor 6 tahun 2002, jangka waktu perpanjangan HGB dibagi menjadi 30 tahun dikali 1%. Jumlah ini akan dikalikan dengan nilai perolehan tanah atau NPT yang sudah dikurangi dengan NPT tidak kena uang pemasukan atau NPT TTKUP, lalu dikalikan 50%. Contohnya seperti ini. Jangka waktu perpanjangan HGB yang diberikan adalah 20 tahun. Sedangkan nilai NPT yang sudah dikurangi NPT TKUP untuk tanah seluas 500 meter kubik adalah 800 juta. Maka perhitungannya adalah 20/30 dikali 1% sama dengan 0,0067. Biaya perpanjangan sertifikat HGB ini 0,0067 tadi dikali dengan 800 juta dikali 50% sama dengan 2.680.000 rupiah. Oke, baik, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang hak pakai. Hak pakai ini tercantum dalam pasal 16 ayat 1 huruf D, yaitu tentang hak pakai. Adapun pengertian dari hak pakai ini tercantum dalam pasal 41 ayat 1 yang berbunyi, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini. Jadi hak pakai boleh diberikan kepada siapapun asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Selanjutnya
hak pakai dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun. Ini tercantum dalam pasal 41 ayat 2, yaitu dalam huruf A dan huruf B. Yang dapat saya ambil dari pasal 41 ayat 2 ini, di sini menjelaskan bahwa hak pakai itu dapat digunakan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu dengan pemberian ini secara cuma-cuma atau dengan pemberian jasa. Sebagai contoh, gubernur yang diberikan rumah dinas, yaitu gubernur memberikan jasa kepada daerah, yaitu provinsi. Beliau memberikan jasanya, yaitu setelah dia mengabdi selama menjadi gubernur dan dia diberi hak pakai oleh rumah dinas tersebut. Selanjutnya yang dapat mempunyai hak pakai ialah, ini tercantum dalam pasal 42 huruf A, B, C, dan D, yaitu warga negara Indonesia. Yang kedua, orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Yang ketiga, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan Indonesia. Yang terakhir, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh negara, maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin pejabat yang berwenang. Ini tercantum dalam pasal 43 ayat 1. Adapun pasal 43 ayat 2 bunyinya, hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan.